bertapa itu ada bisa di tempat ramai. Artinya secara rohaniah saja, jasmaniah jenengan ini campur dengan urusan kesenangan dunia, tapi ruhaniah jenengan itu hanya bertemu terhadap Allah saja di situ. Sistemnya pakai apa? Sistem ikan, Pak, yang hidup di laut. Sampai lihat jasmaninya campur dengan air laut. Air laut kalau kena mata kan perih, Pak, nggih. Tapi ikan nggak perih, Pak. Ada ikan perih? Apa? Pedih? Enggak. Ikan di laut itu loh, Pak. Tapi dia hidup. Lah air laut itu bagaikan kesenangan dunia ini. Materi atau non materi. Mengapa ikan bisa hidup di laut? Inilah yang harus kita pelajari. Bagaimana caranya kita, dunia kita mewah, materi atau non materi, tapi hati kita hidup. Berkholwatlah di tempat ramai, jangan hanya di tempat sepi. Ada ayatnya? Ada. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bukratan iku pagi, Pak. Tapi artinya pagi, matahari muncul. Min tulu isyamsi ila ghurubihi. Dari muncul sampai tenggelam. Berarti kita itu waktu siang. Wa asila itu adalah arti lugat adalah sore. Tapi arti maksudnya tatkala mulai ghurubus samsi, tenggelamnya matahari sampai munculnya, berarti kita katakan malam hari. Gunakanlah waktu di mana jasmani repot urusan dunia atau tidak repot urusan dunia, hati jenengan selalu berzikir. Zikirnya tadi yang ku maksud sirul asrar, di tahapan su'aul basyirah, rasa. Harus merasakan, mengimankan semua apa yang muncul dan timbul dalam diri kita atau makhluk di luar diri kita, sang yang berperan adalah ilahun wahid. Inilah yang dimaksud syuhudul wahda fil kasroh. Masuklah ke alam ahadiyah untuk bisa bertemu ahad. Banyak, di dalam banyak itu ada ahad. Itu Pak caranya. Masih kurang, masih susah, nanti kita praktekkan satu aja. Habis beat nanti, siapa yang susah untuk masuk ke alam fana, wis gak usah suwe-suwe 5 menit. Tapi aku njaluk perjanjian, nek mati gak oleh nuntut, dikubur wae. Nah nek wis siap monggo, ngoten toh. Monggo. Pun Bapak Ibu, itulah solusinya jenengan kali kula, manakala di dalam hati kita masih ada cinta kasih selain daripada Allah. Cara untuk melepaskan harus masuk di bumi humul atau alam kefanaan. Kalau sudah alam kefanaan ini jenengan lalui, wis mesti Allah itu akan menyalakan nur ma'rifatnya. Akhirnya di dalam nur ma'rifat itu ada urip atau hidup atau ilahun wahid. Itulah ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala.
Itulah tanda-tanda orang yang sudah makrifat adalah orang yang sudah kefanaan selain Allah dalam hal apapun. Yang nyata, yang wujud dalam pandangan basirohnya hanyalah wujudnya ilahun wahidun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah materi yang berkenaan dengan pasal 58 kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah, yang kitab ini dijadikan rujukan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama untuk mendidik hati supaya berhati berbudi luhur atau akhlak ilahiyah. Bapak Ibu hadirin, kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog, dan atau di antara sesepuh wonten yang menambahkan materi ini, kami persilahkan. Bapak Ibu hadirin hadirat ingkang kula hormati, seperti biasa nggih, tanya jawab akan segera kita mulai. Namun kami silahkan monggo kita santai kemawon, apa yang dihidangkan monggo dinikmati nggih. Juga Bapak Kiai monggo menikmati rokok nggih. Dan mohon maaf di sini saya berfatwa nggih, hanya selingan nggih atau intermezzo. Dan ini bisa untuk memotivasi atau pembangkit semangat juang kangge pemula yang sudah dibaiat nih. Ada kata atau kalimat filosofi yang kami dapat di tahun 96 dulu nggih, dari Kanjeng Sunan Derajat Lamongan, yang seperti ini: laksitaning Subroto tan nyipta marang pringgo bayaning lampah. Sekali lagi, laksitaning Subroto tan nyipta marang pringgo bayaning lampah, yang artinya dalam upaya atau dalam perjalanan menuju atau meraih cita-cita yang luhur, jangan peduli adanya bahaya dan rintangan. Ya ekstrim nih Pak nggih. Mosok gak wedi karo bahaya karo rintangan. Nggih. Memang kalau yang ekstrim itu gak wedi mati, gak wedi melarat, nggih bahasa nggih. Terus gak wedi tinggal bojone, gak wedi. Ini kok ekstrim, tapi ini kondisional ya, nggih. Tidak harus begitu. Jadi di dalam perjalanan itu pasti kita dihadapkan oleh ujian-ujian, nggih, pasang surut, sengsara juga enak, seperti Panjat Pinang itu ya, sering keplorot. Namun kalau kita di posisi paling bawah nggih, titik mati bawah, sorone pol niku nggih. Karena kita sudah dibaiat, kita sudah gondelan tali Allah. Ati niki muni Pak nggih. Dengan bahasa-bahasa yang setengah-setengah koceluk niku nggih. Karena keakraban itu nggih. Begini. Ya Allah, pokoknya selagi ini kula mampu, kula tetep anut perintah jenengan. Ini bahasa bukan kurang ajar, enggak, ini memang bawaan karena kedekatan, karena keakraban, begitu. Kemudian apa ya?
kaya dene pewayangan itulah Pak nggih. Dikala seorang satria akan mendapatkan atau meraih wahyu, itu pasti dihadapkan atau dihadang oleh raseksa. Jadi istilahnya itu satrio kebegal buta, jadi dihadang oleh nafsu-nafsu yang angkara atau seperti apalah itu. Nah itu kalau kita berani, kalau kita punya pendirian, ya hadapi, kita perang. Kalau menang ya alhamdulillah, kita tambah dekat dengan Allah. Kalau kalah ya monggo ngetutne raksasa, tapi aja suwi-suwi kan. Oke. Dengan begitu juga karena kita sudah dibaiat, kita saking kuatnya gondelan tali Allah, hati itu juga berucap Pak. Duh Gusti, senajano kula rusak, bejato kaya napa kula tetep sareng rahmatin jenengan. Jadi Allah sendiri juga bagaimana menghadapi orang seperti ini nggih. Soro gitu tetap ngetut nih, seneng gitu tetap ngetut nih. Begitu. Ya cukup begitu saja nggih, ini hanya selingan. Ini saya sekali lagi saya tidak berfatwa, dan monggo mungkin dari panjenengan Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan tanya jawab, kami persilahkan untuk yang bersiap-siap untuk baiat, mengambil tempat wudhu, santai saja, ini waktu panjang untuk tanya jawab nggih. Silahkan dari Bapak Ibu yang mau bertanya ya. Oh nggih. Nggih, tolong sebutkan nama dan alamat Pak nggih. Nggih, mriki mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Gus, kami di sini tidak mengajukan pertanyaan, akan tetapi kami berpesan nanti setelah baiat kalau memang ada praktek kefanaan, kami siap Gus, dari Bondowoso kami siap. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo. Jadi Bondowoso diwakili satu mawon nggih. Engko lainnya bisa diceritakan. Ya, dari Jember kalau ada silakan. Kalau semuanya ya tutup subuh. Jadi satu aja perwakilan Bondowoso, atau yang lainnya nanti dari Jember monggo. Monggo sakerso. Pokoknya nanti merapat ngoten mawon nggih ya. Nggih. Nah, untuk Bapak yang ini Bapak yang sebelah sini suaranya jelas mboten? Suara jelas. Ya. Jelas nggih. Iya. Nggih. Untuk berikutnya, mohon maaf, ini barusan ini sudah pamitan kepada keluarga atau belum ini? Oke. Monggo ini untuk berikutnya dari Mas ini, ya, sebutkan nama dan alamat Mas nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrus Solihin dari Wetan Kali, dari sini sendiri. Yang kami tanyakan bagaimana tanggapan semisal ada orang dia mengatakan bahwasannya ketika melakukan kebenaran dia dari Allah, kebenaran dia lakukan itu dari Allah, ketika melakukan kejelekan juga dikembalikan kepada Allah, karena wallahu ala kulli syai'in qadir katanya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh katanya gitu. Bagaimana tanggapan kita ketika mau menanggapi orang sedemikian? Terus yang kedua, bagaimana ketika kita harus menanggapi orang yang soalnya di sekitar sini banyak orang-orang yang
dia tasawufnya mungkin dia terlalu ilmu tasawufnya terlalu tinggi, akan tetapi syariatnya dia melupakannya, termasuk masih ukuk terhadap orang tua semisal Masih wukuf. ukukul walidain. Oh. Iya, semisal bagaimana kita harus menanggapi orang sedemikian, atau syariatnya dia tinggalkan, dia tinggalkan tapi tinggi tasawufnya gitu. Sekian, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaan terkait masalah apa tadi? Ngeblank gue loh. Orang yang syariatnya ditinggalkan, lalu dia tasawufnya tinggi. Kejelekan dia melakukan kejelekan dikembalikan kepada Allah. Gini. Sampai catat, siapapun kita, kalau belum masuk ardil humul atau kefanaan, itu enggak sah mengatakan baik ini dari Allah, jelek ini dari Allah. Mohon maaf, seseorang tatkala ruhaniyahnya belum masuk di dalam kefanaan atau tajalli, orang itu tidak sah di mata Allah, bukan di mata manusia. Tidak sah di mata Allah mengatakan bahwasanya baik dan jelek itu datangnya dari Allah. Mesti dia katakan baik dari Allah, jelek dari nafsunya sendiri. Berarti kan ada dua, Pak. Ada dua. Lah, bagaimana kita memandang? Itu tadi kan pelakunya, ya dah. Sekarang kita memandang sama. Kalau kita sudah masuk di dalam alam fana, berarti kan tajalli. Maka jelas sah bagi jenengan apapun yang jenengan pandang, apakah secara fisik mereka melakukan baik ataupun jelek dipandang manusia. Muncul kata-kata baik dan jelek itu kan miturut pandangan manusia. Lah jenengan berhubung sudah dalam kefanaan atau tajalli, maka siapa sesungguhnya yang melakukan? Allah toh. Kalau Allah yang melakukan, masa sih Allah jelek? Nyun sewu, Allah menyesatkan hambanya, itu Allah melakukan kejelekan, betul? Allah membunuh hambanya, Allah melakukan kejelekan enggak? Buatan. Bagi hati yang sudah masuk di dalam golongan ahli syuhud, apa yang terjadi pada manusia lain itu ya, jenengan mandangnya itu mesti yang tampak, yang nyata adalah ilahun wahid. Kalau sudah masuk ilahun wahid, inilah yang dimaksud ilmu yang menjadi hidayah petunjuk di dalam hati jenengan atas kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan ini tidak bisa dibantah, Pak. Jenengan bantah dengan ilmu hujah lain apapun nggak bisa. Karena apa? Dalam hati jenengan, keimanan yang sudah ihsan seperti ini, kebenaran dari Allah itu nggak bisa dibantah dengan apapun. Karena yang melakukan itu hanya Allah. Tapi kalau kita itu belum masuk kefanaan, maka nggak bisa, Pak, mengatakan itu jelek datangnya dari Allah. Mesti masih mengkaitkan tentang nafsu. Masih ada nyatanya nafsu,
innahu lakum aduwwum mubin. Ini Pak. Satu. Nomor dua, bagaimana tanggapan kita melihat seseorang tasawufnya tinggi, dia itu tinggalkan hukum syariat. Pak nyun sewu, di dalam makalah kitab hikam itu sistem menuju dan bertemu Allah itu ada dua. Ada yang sistem wasilun dari bawah ke atas, ada yang majedubun dari atas jatuh ke bawah. Yang muaranya itu hanya ke ilahun wahid. Nggih, mohon maaf. Sistem wasilun itu sistem di mana sesuai dengan ayat wabtaghi fima atakallah darul akhirah, mengutamakan urusan akhirat tapi urusan dunia tidak ditinggalkan. Artinya apa? Hukum-hukum apa yang ada di dalam syariat dia jadikan sebagai kendaraan untuk mewujudkan hakikat. Wujudnya hakikat yaitu makrifat, yaitu bertemu Allah. Jenengan dari rumah kendaraannya ada yang mobil, ada yang sepeda. Thoriqohnya jalannya aspalan atau daratan. Hakikat tujuan jenengan ngaji. Sudah sampai di sini, itu wujud nyatane hakikat disebut makrifat, berarti sudah bertemu. Lah, kalau jenengan memakai sistem wasilun, maka kendaraan itu diparkir. Kalau sudah di tempat sini, bisa toh Pak jenengan? Bisa. Jalan tadi diparkir. Nanti kalau pulang lagi dipakai kembali. Karena apa? Karena wasilun jenengan. Beda dengan majedubun Pak. Majedubun itu tinggalkan sudah selain Allah secara totalitas, baik secara ruhaniyah ataupun secara jasmania. Bojone ditinggal, anaknya ditinggal, urusan dunia mewah tadi ditinggal. Tapi kalau ada yang ngaku-ngaku, aku majedubun, tapi bojone diotik wong kok muring-muring, berarti epok pura-pura, kura-kura dalam tempurung. Ngoten. Kalau memang sistem majedubun orangnya jadab, yaitu Pak, udah diotik apapun, udah nggak berkomentar. Terus kita pilih yang mana? Ya terserah jenengan. Lewat surat Al-Baqarah 256 Rasulullah diberikan ketetapan oleh Allah tentang hal ini. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Muhammad, tidak ada paksaan. Ajaran yang kau bawa untuk umatmu kau paksa seperti kamu, tidak. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang meninggalkan hati bersukaria terhadap kesenangan dunia untuk menuju pada Allah. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa tinggalkan hatinya dari kesenangan-kesenangan dunia, maka wa yu'min billah, mereka akan bertemu Allah. Imannya mereka hanya ilahun wahid, hanya itu. Muhammad enggak ada paksaan itu. Loh, wong Rasulullah diajarkan tidak boleh
memaksakan kehendak pada umatnya. Kok kita kalau nggak ikut aku neraka kau. Kalau ikut saya kamu bayar berapa? Tak jamin surga. Walaupun aku bodoh, lebih baik daripada ulama kiai 70 yang alim. Wah. Allah ya Karim. Inilah Pak sesepuh kiai-kiai sepuh do nangis sak mangkin iki. Apa? Karena keluar dari pengajaran Kanjeng Nabi. Wis ta Pak, nek itu tadi jeruk, buah jeruk, wite ya dari pohon ngaku-ngaku aku pisang, nggak bisa Pak. Tetap konangan, bungkusan dengan apa namanya ini, kulit pisang, tetap nantinya akan terjadi. Kata orang Jawa, becik ketitik, Allah ketara. Nek wis waktune yo kebongkar. Udah gak usah repot-repot. Ayo sibuklah. Kabeh iku noto umat ngajak untuk sowan ing ngersane Allah. Gak usah ditabrak-tabrak no. Gak usah. Umat dijak tarung. Gitu. Umat dikhilaf-khilaf ojo. Ayo bagaimana caranya umat ini ruhaniyahnya ini masuk di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Kembalilah kepada Allah. Udah lekaslah, tinggalkan hati dari iman selain Allah. Allah ilahun wahid. Ngoten lu maksudnya. Jikalau tidak mau Muhammad, kamu ya jangan sakit hati. Jangan kau paksakan. Jadi saya sendiri jujur Pak ya, mohon maaf tidak akan pernah menyalahkan mereka yang memakai sistem majedubun. Enggak, saya tidak menyalahkan. Karena bagi saya hanya sibuk memandang beliau-beliau itu yang muncul kehendak itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya memandang, kalau jenengan memandang sampean salahno mereka, itu hak jenengan. Saya pun tidak akan menyalahkan pendapat panjenengan. Nggih. Nggih, lanjut. Untuk pertanyaan yang kedua ini, nggih jenengan nggih. Nggih, monggo sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cangkolang Yai dari Jember Kota, Roksi. Alhamdulillah suku Madura. Yang kami tanyakan seperti ini. Oh ya, maaf Gus. Nama Sultan Hadi. Nah, jadi mohon sarannya Yai. Jadi kebahagiaan dan kesusahan itu tidak ada beda bagi kami. Yang kami sering hadapi itu jikalau kita menghadapi istri. Ini ya, kita untuk belajar mengingat kepada Allah, baik itu berdiri ataupun duduk ataupun berbaring, itu adalah memang kewajiban kita selaku hamba. Dan di dalam kehidupan kami dalam keseharian sering diterjang oleh kesusahan, yang mana nampaknya kesusahan ini adalah ujian, padahal hakikatnya walaupun itu kebahagiaan juga sama ujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menghadapi keluarga yang seperti ini Yai? Apakah harus kita buang? Bagaimana Yai? Saya kebingungan hari ini, kebingungan betul Yai dalam menghadapi permasalahan ini Yai. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada dua solusi
Ya, ada dua solusi. Sampean pilih mana di antara dua solusi, itu hak jenengan. Tapi saya tidak mengarahkan. Tidak Pak, tidak mengarahkan. Wong jenengan tadi bertanya bagaimana solusinya. Kita ingat Allah bersabda dalam satu ayat, wa zuyyina linnasi hubbus syahwa, pertama minani nisa. Nafsu itu Pak, Allah menguji kita lewat nafsu. Nafsu membawa hubbus syahwa, pertama yang terberat adalah minani nisa, istri. Dalam hal napa mawon ini, dalam rangka kita sowan ing ngersane Allah, istri ada kalanya mohon maaf dijadikan Allah sebagai alat nguji jenengan. Nafsu masuk di dalam hati jenengan supaya kita itu melihat istrinya makhluk. Nafsu melarang dan tidak ridho tatkala ada satu jiwa untuk memandang nyatanya Allah dalam istri, melarang. Sebab yang namanya nafsu sifatnya adalah innan nafsa la amaratum bisu, ngejak lalai pada Allah. Lewat pertama yang terberat adalah istri. Bapak Ibu, ada dua cara solusi, jenengan pilih yang mana. Pertama, kuatkanlah dzikir hatimu ketika saat menghadapi istri atau di luar istri. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Wadhkur ilingo Muhammad isma rabbika kelawan nama Allah. Bahasane nama, sebutlah dengan nama Tuhanmu. Bahasa syariat itu nama. Bahasa hakikat adalah ilahun wahid. Ingatlah. Bukrata wa asila, dalam ayat ini pagi sampai sore jenengan ini terus hati disuruh untuk berzikir. Artinya eling, sadar. Munculnya penolakan, munculnya apapun dalam istri itu semata-mata dari Allah. Satu, kita maklumi kalau istri masih menolak atau membantah dengan ajaran tauhid ini, atau dia keluar dari fatwa-fatwa kita. Kita suruh ke utara, lah kok malah ke selatan. Oke. Pertama, maklumi. Karena setiap diri manusia punya proses masing-masing. Dan juga sampai sibuk no berzikir. Aku yakin jikalau jenengan ngambil kesimpulan ini, pertimbangan dunia wa ukhron, dunia dan akhirat. Urusan nanti sampai mati pun dia nggak ngikutin jenengan, ya udah. Itu namanya geblak embing. Apa? Ya sudah. Jangankan kita Pak, garwane istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Syuaib, Nabi Lut, seperti itu. Ingkar dari ajaran beliau. Ini istri Nabi, istri Rasul, apalagi istri kita. Lah gitu toh. Itu solusi pertama. Besarkan dzikir jenengan pagi sampai sore, wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu
lailan tawilan. Malam pun juga begitu. Pun iki berarti tidak ada kata sakit kepada istri. Enggak buru-buru diijolkan, enggak buru-buru ditinggalkan. Enggak, apalagi jenengan sudah punya anak. Sudah punya anak belum? Sudah. Secara sosial kasihan anak. Kita kalau terjadi kita buang, mohon maaf. Berarti firqah toh bisa. Terus beban kerohanian hati anak mental kasihan nanti. Kecuali pisah mati lho Pak ya. Makanya jenengan sing pun pisahan pegatan bali omane. Kalau itu memang sudah punya anak. Yes. Yang kedua, jenengan punya pertimbangan. Sebab Quran Allah dawuh, wong mukmin lanang untuk mukminat wadon. Wong kafir lanang kanggo wong kafir wedok. Bahasa hakikat sampean tarik, hati sampean sudah ilahun wahid, kok garwane enggak mau seperti garwane Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Syuaib. Misalkan jenengan pertimbangan daripada iki ngalang-alangi tak buang. Berarti jenengan tidak mempertimbangkan kelangsungan anak berikutnya. Beban ini anak mental. Apakah itu salah? Enggak salah. Tapi saya tidak mengarahkan loh ya enggak. Saya ngomong solusi, pertimbangan pribadi jenengan. Sebab begini Pak, mohon maaf. Kalau di depan saya itu ada penghalang, mengapa tidak saya hindari? Kalau saya terjang, saya malah gembuk. Tahu gembuk nggih? Saya nggak bisa melewati. Lebih baik kita hindari. Misalkan sampai pakai sistem seperti itu, ya juga nggak salah. Tapi bagaimana dawuh Sunan Derajat kalau wau? Ayo. Kita ini adalah dalam rangka perjalanan fitrah menuju pada Allah. Jangan disangka di depan kita tidak ada penghalang, tidak ada rintangan. Tetap harus kita lewati itu. Ingat, 3 poin nafsu atau teman-temannya nafsu menghalangi kita ketika saat hati kita untuk kembali kepada Allah. Surat Ibrahim ayat 3. Pertama, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah, ditui perkara urusan dunya, hati kita biar kesensem, terbias dengan kebiasaan dunya. Yang kedua, kalau ini enggak bisa, wa yasudduna an sabilillah, dihalang-halangi jenengan. Ngaji dihalang-halangi, iku sesat. Iku ajaran yang tidak pernah disampaikan Rasul. Kata orang yang ngaji runu gendeng, nanti jangan. Itu bentuk wayasudduna an sabilillah. Kalau ini tidak kena, yang terakhir wayabghunaha iwajah, dibengkokkan arah tujuan jenengan. Ketika jenengan mau masuk di alam fana, nafsu iku wis nggawa perkara donya iki balang. Akhire ati sampean eling bojone. Nek bojoku tak tinggal ning kamar terus engko kira-kira gak WA ambek wong liya. Anakku kok mangan apa? Bagaimana bisnisku? Wis masuk Pak beleng. Wayabghunaha iwajah. Ingat, pelajarilah kalimat setelah ini dalam ayat 3 ini.
Ulaika fi dhalalim ba'id. Ketahuilah mereka itu tersesat amat jauh. Mereka siapa? Ya nafsu itu yang mengarahkan jenengan pertama, kedua, dan ketiga. Wis. Jadi dua solusi itu jenengan pilih pundi, pilih yang mana, itu hak prerogatif Anda. Kami tidak akan menyalahkan bila mana jenengan memilih yang kedua. Tapi resikonya nanti secara sosial terhadap anak itu akan beban mental. Nyun sewu, umpama jenengan nikah maneh yang lain, secara syariat anak itu memanggil ibunya ibu tiri. Umpama ikut ibunya, ibunya nikah, akhirnya ikut bapak tiri. Mesti jenengan mikir secara manusiawi ya. Piye ya anakku ya, kira-kira gak dicewe tambah pake. Pikirannya kita itu di situ. Wis, biar tidak menjadi pikiran yang tambah beban, wis beno, biarkanlah ikut yang pertama. Satu sisi tetap kita mengharapkan pada Allah supaya sebelum meninggal istri-istri kita, suami-suami kita itu estu betul-betul berjalan di atas jalan Allah, di atas jalan Allah. Tapi sekali lagi dua solusi yang kusampaikan ini tidak ada hati untuk mendorong jenengan ini mengarahkan milih yang pertama, ndak, milihlah yang kedua, tidak, sebab hak jenengan masing-masing. Lanjut. Nggih. Oh, nggih sebentar nggih. Nggih, sebentar. Serem niki Gus nggih. Nggih. Belum dibaiat sudah nyata ujiannya ini nggih. Persatu gak wedi mati niku wau. Nggih, yang kedua bab istri gak wedi tinggal bojone. Namun dari teman ini bisik-bisik, enake nambah mawon. Terus ada lagi yang gak wedi melarat, gak wedi gendeng. Nah, oh ya, oke, dilanjut. Ini Mbak Sing ngalah dulu nggih. Ini sudah malam nggih. Satu lagi pertanyaan nggih dari Ibu. Maaf nggih, Ibu menawi wonten Ibu. Kalau ada disilakan. Kalau nggak ada bapak-bapak nggih. Oh ini yang jauh ini ya. Oke, monggo bapak yang di belakang ini. Monggo sebut nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Zuhri dari Balung Kopi, Yai. Ada 3 yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ini ada kejadian baru saja dan sesuai dengan materi penjenengan. Kecelakaan di Wetan Kali. Kemudian saya tanyakan pada waktu jatuh dari motor itu, penjenengan mau kemana? Saya mau ke pengajiannya Gus Mulahson gitu. Nggak nyampe ke sini karena kecelakaan. Apakah ini juga Allah yang menghendaki tidak menjadi makrifat di pengajian ini? Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya telah di baiat kemarin di Mojokerto, Kiai, melakukan kholwat. Saya merasa ketakutan karena pada saat sudah
hilang rasa inilah, hilang aku saya ini, kepala ini habis, kayak tinggal satu titik itu kayak. Kepala ini habis. Kemudian saya sadar karena saya takut sadar. Ikan terus nih bablas ya. Jadi apakah itu merupakan proses? Saya mohon penjelasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya punya saudara non muslim. Bagaimana caranya menyelamatkan ruhnya? Kemungkinan ini juga akan berjalan di kegelapan. Apakah bisa untuk disempurnakan dan bagaimana caranya kalau bisa? 3 itu yang dapat kami sampaikan, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, dari sebuah teman yang ingin mendatangi pengajian, di tengah jalan Allah memberikan satu ujian, kecelakaan. Akhirnya tidak sampai di tujuan. Mekaten Pak nggih. Apakah itu Allah menunda atas kemakrifatan terhadap Allah, ataukah itu ada hal yang lain? Bapak Ibu, sebelum kami bicara terkait makrifat pada Allah, itu ada dulu pertama kita itu makrifat ilmu. Makrifat ilmu ini bentuknya adalah kefahaman dari semua apa ilmu tasawuf yang disampaikan untuk menuju dan bertemu Allah. Ini makrifat ilmu. Setelah makrifat ilmu kita dapatkan berupa faham, muncullah dari satu keimanan yang mendekati keihsan. Yang kedua ini harus makrifat laku, artinya kita harus amal, mempraktekkan dari sebuah ilmu yang sudah kita pahami. Ini harus dilakukan untuk mencapai makrifat pada Allah, itu harus istiqomah terus menerus. Otomatis dengan paham bagaimana yang dimaksud dzikir. Sekalipun dzikirnya belum sampai dong kekhuduran pada Allah, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Jangan kau tinggalkan dzikir untuk mencapai kehuduran pada Allah, kemakrifatan pada Allah, walaupun dzikir kita itu masih dalam posisi belum bisa hudur, tetap itu harus kita lakukan terus. Makanya bentuknya istiqomah, ilmu, amal, dan istiqomah terus menerus. Apakah ketika beliau mau mendatangi pengajian di tengah jalan itu terus Allah memberikan ujian berupa balak, itu bentuk penundaan kemakrifatan? Belum tentu. Kalau yang dikatakan makrifat pada Allah itu intinya kalau sudah paham tentang zikir sirul asrar, ya sudah. Kalau pertanyaan tadi makrifat ilmu, nggih. Tapi kalau yang dimaksud makrifat datang Allah, belum tentu. Sebab in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Artinya bisa jadi ketika saat musibah itu datang, dia bisa kembali kepada Allah. Artinya memandang semua itu datangnya dari Allah. Jadi kalau kemakrifatan pada Allah ditunda belum tentu. Tapi kalau ilmu memang, sebab ilmu hakikat ini masih saya sebut sebagai syariat. Saya katakan syariat sebab belum ke zona musyahadah. Sekalipun ini ilmu membahas tentang keahad, ini masih kelebu ilmu syariat. Makanya ada makalah, jikalau kau berhakikat menuju makrifat tanpa ilmu syariat gak sah. Bener. Jenengan misalnya khalwat dzikir tanpa ngerti ngelmune dzikir ora iso, tidak bisa. Bukan yang dimaksud ilmu syariat itu ilmu tentang yang ada di muhadharah atau mukasyafah, Pak. Enggak. Yang dimaksud ilmu syariat adalah ilmu yang mengarahkan dan mendidik hati jenengan untuk masuk ke musyahadah. Ini pun ilmu disebut ilmu syariat. Walaupun namanya ilmu hakikat, tapi tetap iki syariat. Dikatakan syariat itu masih di luar ahad. Sejatinya ahad. Walaupun ilmu untuk menuju ke ahad ini masih disebut syariat. Jadi bisa jadi Pak beliau itu kembali kepada Allah memandang di dalam musibah tadi. Tergantung beliaunya. Pun satu. Yang nomor dua adalah ketika jenengan khalwat itu ada rasa ketakutan ketika saat Allah menarik ruhaniyah jenengan di dalam alam fana. Terus jenengan ini dengan adanya rasa takut akhirnya memaksakan diri untuk kembali. Apakah ini perlu dilakukan? Bahasa saya wajib. Jikalau jenengan estu pingin untuk menjadikan Allah Al-Ahad itu sebagai kekasih jenengan, wajib. Allah dawuh, aku akan menjadikan kau sebagai kekasihku manakala kau itu mengikuti kekasihku. Siapa? Muhammad. Ajarannya. Lah, ajaran Rasulullah ini mendidik kita untuk belajar melepaskan kekasih hati kita yang tadinya yang berbentuk samawati wal ard. Ini ajaran Rasulullah, melepaskan cinta yang sudah kadung masuk selain ilahun wahid di hati kita. Yuhibbukumullah, itu Ali Imran ayat 31. Jikalau kau betul-betul ikut aku, kata Rasulullah, yuhibbukumullah, maka kau akan diterima cintamu pada Allah, disebabkan kau telah melepaskan cinta ruhaniyahmu terhadap selain Allah. Caranya gitu tadi, khalwat tadi. Terus bagaimana kesalahan saya selama ini berpuluh tahun, hatiku itu menjadikan selain Allah sebagai penolong. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah dawuh diampuni, Pak, kesalahan sebesar apapun dosa sampean. Sebab Allah itu Maha pengampun. Ini manakala jenengan masih belum game over, belum menjelang kematian. Makanya di depan tadi saya katakan, sudahlah Pak, yang di luar khilaf apapun, gegeran apapun, biarlah. Mudah-mudahan beliau-beliau itu sadar
Kita sibukkan aja hati kita untuk kembali kepada Allah. Berarti terus membangun nilai dzikir, nilai kholwat kita setiap saat dan waktu. Dengan begitu jenengan tidak mudah keseret dengan gelombang-gelombang yang ada di luar. Wis satu. Nomor dua, saya punya saudara non muslim. Bagaimana cara menyelamatkannya? Nyun sewu Pak, non muslim menurut pandangan saya ada dua. Ada non muslim secara dohir, ada non muslim secara batin. Kalau hanya non muslim secara dohir, terus batinnya itu muslim loh ya, maka apa mungkin orang yang tidak buta kita tuntun? Mungkinkah? Enggak. Yang perlu dituntun adalah orang buta, supaya dia itu olehnya berjalan ila siratim mustaqim, itu tidak keliru terhadap jurang. Ini perlu. Kalau yang jenengan tanyakan beliaunya itu hanya non muslim secara dohir, artinya batin iki muslim. Amin, lihatlah dalam surat Az-Zumar 54 ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Aslim niku pasrah. Islam ya dari arah salama yusallimu dan seterusnya. Intinya pasrah. Agama yang pasrah. Ini ruhaniyah kalau beliau pasrah pada ilahun wahid, pandangan hakikat, gak perlu ditolong. Karena ini sudah otomatis yang menolong adalah Allah. Yang Allah ilahun wahid. Bahasa mereka Allah atau selain Allah. Tapi kalau yang non muslim ini ruhaniyah, lah ini Pak yang perlu kita tolong. Pundi sih tengeri alamat kalau ruhaniyah kita non muslim. Ini jangan dicampur dengan kacamata syariat lo ya. Kacamata syariat itu melihat fisik Pak. KTP Islam, sholat iya, zakat nggak pernah ditinggalkan, puasa nggak pernah punya utang, haji tiap tahun. Pandangan menungso secara syariat dia muslim. Lah mereka yang tidak masuk secara jasmani di sini berarti non muslim. Pandangan sekarang pandangan Allah. Kacamata hakikat bagaimana? Ruhaniyah berarti yang dipandang. Sudahkah kita ini wajhatu wajhiyah? Ataukah kita masih mandangnya wajhatu itu samawati wal ard? Sebelum surat Al-An'am ayat 79 ini Pak, itu mengkisahkan ceritanya Nabi Ibrahim. Ketika sebelum menemukan wajhiyah, beliau itu sejarahnya melihat matahari mengatakan Tuhan. Ketika matahari tenggelam, oh bukan, wong Tuhan itu kekal kok ya. Akhirnya malam hari ketemu bintang atau bulan, oh mungkin itu. Lah ketika siang datang kok hilang, oh berarti bukan. Ini sejarah, ini sebetulnya adalah kinayah Pak, sanepan, mencontohkan pada diri kita sebelum kita ketemu wajhiyah, kita itu samawati wal ard. Padahal kita sebelum ketemu samawati wal ard,
kita itu sudah wajiyah. Buktinya dalam surat Al-A'raf kalau nggak salah, alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahid. La us ma'rifat toh. Waktu sebelum zaman azali. Sebelum jenengan iki roh didadekno jadikan satu, ditiupkan Allah di jasad, Allah kan sudah bertanya. Berarti jenengan kan sudah dialog langsung dengan Allah. Lah ngoten sih. Berarti kan sudah makrifat. Berarti surga bahasa syariat. Buktinya ketika di alam kandungan jenengan gak kerja ya dapat makan. Ya dapat ya. Ketika lahir jenengan gak kerja, minta apapun dikasih Allah. Bentuk lewat orang tua. Makanya orang tua mengapa diletakkan Allah kasih sayang sepanjang masa terhadap anak. Otomatis Pak itu bentuk jenengan iki makrifat pada Allah. Allah nggak pernah sakit hati nanti jenengan, nggak pernah. Walaupun jenengan ingkar, selalu masih diasupi oleh Allah, masih diberikan nikmatul ijad, apalagi nikmatul imdad. Nikmatul ijad bentuk penciptaan terhadap jenengan kali kula. Nikmatul imdad Ar-Rahman, kita dikasih makan, kita dilayani, nafas dikeluarkan dimasukkan Allah, mata dilayani untuk bisa melihat, telinga bisa mendengar. Cuman kita yang gak sadar. Akhirnya Allah fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat apa lagi yang kau dustakan dariku wahai manusia. Loh, Bapak Ibu, inilah yang menjadikan ruhaniyah kita belum muslim, Pak. Makanya ayatnya Az-Zumar 54, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kau terhadap Tuhanmu. Ini bukan untuk Islam saja loh Pak. Karena lafadznya itu tidak langsung tulisannya Allah. Wa anibu ila rabbikum, Rabb berarti Tuhan. Kalau Tuhan berarti umum. Kembalilah ruhaniyahmu terhadap Tuhanmu. Tuhan yang mana? Yang kau sebut Allah, yang kau sebut Allah, yang kau sebut Sang Yang Widi, Sang Yang Dumadi. Dalam Al-Quran Rasulullah diajari ilahun wahid, Tuhan yang esa. Esa itu tunggal, tidak ada yang lain. Artinya esa akan nyata di dalam pandangan ruhaniyah jenengan manakala selain wujudnya yang esa itu fana, baru nyatalah esa. Kalau hati sampai sudah kembali kepada Rob wa aslimu, berpasrah dirilah kau padanya. Artinya berarti ruhaniyahmu sudah muslim. Sudah muslim. Berarti muslim itu pandangan dua. Pandangan manusia juga pandangan Allah. Tinggal Anda milih di antara mana. Apakah kedua-duanya, apakah salah satu di antara dua? Terserah jenengan. Cuman pertanyaannya tadi adalah bagaimana saudara kita yang non muslim sudah meninggal, cara menolong. Jikalau ini non muslim secara ruhaniyah, maka saya melihat di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim yo ora iso, Nabi Muhammad terhadap pamannya juga nggak bisa. Secara syariat itu sudah benar. Ini yang bisa menolong hanya satu,
ilahun wahid. Tuhan yang esa. Cuman asbabun nuzul, Allah memberikan rahmat terhadap satu hamba itu apa? Nyun sewu, saya berdasarkan hujah hadis Rasulullah yang versinya Sahih Bukhari Muslim, ketika anak putu Adam meninggal, maka terputuslah semua urusan kecuali 3 perkara. Salah satu di antaranya ada anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Anak soleh yang dimaksud di sini adalah anak yang sudah mencapai tingkatan makrifat. Ruhanianya sudah muslim. Orang yang sudah makrifat di situ berarti orangnya sudah fana. Ngoten nggih? Berarti sing nolong siapa, Pak? Allah. Wis. Bahasa lafadznya awaladun soleh, awaladun anak. Ini saya luaskan, anak bisa jadi tetangga, bisa jadi kerabat, bisa jadi orang lain. Makanya saudara-saudara saya di Nahdlatul Ulama, mengapa kalau tahlilan kirim donga itu tidak hanya 2 orang tetangga kiri kanan aja, enggak. Kadang 1 RT. Itu sebetulnya barangkali ada wali nih Gusti Allah yang Allah tutupi di mata manusia. Inilah maksud awaladun soleh. Di sini. Kalau secara lafdiyah awaladun nggih anak kita. Ya tak? Tapi kalau secara maknawiyah saya terjemahkan siapapun itu. Walaupun secara fisik beda agama, muslim atau non muslim. Kalau jenengan sudah sampai muslim ruhaniah jenengan, inilah sebab mengapa Allah meletakkan rahmatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Yusholluna sampean maknani apa? Umumnya kan moco sholawat. Umumnya nggak ngeten toh? Innallaha sak temeni Gusti Allah. Wa malaikatahu lan piro-piro malaikate Allah iku yusholluna, umume dimaknani padha maca sholawat. Lah ngoten nggih? Alan nabi ing atase Kanjeng Nabi. Nggih monggo. Wong memakai makalah prinsip iku beda-beda nggih monggo. Tapi saya masukkan di dalam tafsir mutasyabihah Al-Quranul Qadim yusholluna iki Pak. Mohon maaf, as-sholawah jamak dari sholat. Maknane adalah doa. Bagi Allah adalah rahmat. Bagi Allah adalah rahmat. Allah memberikan rahmat terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, ya tak? Untuk seluruh umat. Malaikatnya juga begitu. Bentuknya apa? Dipilihnya Muhammad ibnu Abdillah sebagai utusan untuk menyampaikan bil huda wa dinil haq. Malaikatnya yang membawa wahyu untuk menyampaikan beliau itu dalam pandangan hakikat. Nek pandangan syariat banyak yang mengartikan sesungguhnya Allah
bersolawat dan malaikat juga terhadap Kanjeng Nabi. Nggih monggo. Saya tidak menyalahkan. Cuman kalau boleh saya juga berpendapat yusalluna itu adalah Allah memberikan rahmat, syafaat terhadap Kanjeng Nabi untuk para umat. Bentuke syafaat, bentuke umat, bentuke rahmat jenengan ini didongno hati bisa menerima dinut tauhid. Dengan begitu jenengan didongkan, ngerti didongkan ya? Difahamkan bagaimana caranya untuk memfanakan diri. Akhirnya sampailah pada ilahun wahid. Dalile Al-Baqarah 257 Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Utawi Allah iku waliyun jikalau kau jadikan sebagai penolongmu, sebagai imanmu yang benar, ilahun wahid, maka Allah akan mengeluarkan kau dari zona hati yang gelap menuju zona hati yang terang bener. Artinya terang benerang hati sampean ketika saat ibadah murni atau tidak murni, antara ruh dengan hidup itu ada sambungan, maklik, akhirnya muncul ingkang agawe, ingkang melakukan, yang memperjalankan, semuanya adalah agunya Allah. Tes ngoten. Gini sing kula maksud nur, cahaya atau hati yang sudah tidak mengenal gelap atau kematian. Jadi bisa jadi Allah menghendaki ahli adab tadi menjadi ahli rahmat secara proses karena ada yang menolong. Siapa yang menolong? Tidak ada lain kecuali ilahun wahid. Prosesnya dikarenakan secara syar'i punya anak yang mendoakan pada orang tua. Tapi niki jangan dimasukkan di syariat. Nek sampai kembalikan kepada syariat, nggak bisa Pak, nggak ada yang bisa menolong. Manusia dengan manusia lain tidak bisa yang menolong. Tadi kan di dalam hadis awaladun solihun, anak tahu ya. Coba kita padukan dengan satu ayat surat Al-Qasas. Ya, surat Al-Qasas Allah dawuh ngeten. Innaka sak temeni sira Muhammad iku la tahdi, ora bisa aweh petunjuk, ora bisa aweh pertolongan sira Muhammad man terhadap orang ing wong ahbabta kang wong iku kok tresnani Muhammad sesungguhnya kau tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang sekalipun orang yang kau cintai, anak istri beliau atau duriyah beliau atau sahabat beliau, gak bisa. Niki Quran ya. Lah terus siapa yang memberikan pertolongan? Siapa yang memberikan syafaat? Siapa yang memberikan rahmat? Sampeyan teruskan ayatnya. Walakinallaha yahdi mayyasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk, yang bisa memberikan pertolongan hanyalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Memang Pak, koyoke prosesi Allah ngelewatno Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad dateng panjenengan. Nah, koyoke, tapi asline sedaya semua itu datangnya hanya
dari Allah, Wis, paham nggak paham sak kerso jenengan. Nggak paham nggih monggo ngunjuk kopi dahar niku monggo, gak usah dipeksa-peksa. Mengke mawon nanti aja kalau mau tidur dingen-ngen. Gue wis ketemu, oh bener omongan arek gendeng mang. Ngoten mawon. Lah apa bingung-bingung jenengan, nggih? Nggih. Jadi jikalau memang begitu pandangan manusia, mestinya itu ahli adab, kok nyatanya itu ahli rahmat. Siapa yang bisa memprotes Allah? Nggak ada toh. Jadi jangan dipandang dari si kacamata manusia, kacamata syariat, jangan Pak. Lihatlah juga dari pandangan kacamata Allah. Kacamata Allah itu mandang rohaninya, sudah muslim apa belum? Itu aja. Makanya mengapa dalam surah Al-Baqarah 208 Allah, kita sudah iman kok ya disuruh mlebu Islam. Mestinya habis Islam lah iman toh Pak. Mengapa harus Islam lagi? Ada apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udhulu do mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah hali sampurna. Wala tatabi ulan ojo padha manut sira kabeh khutuwati syaiton ing langkah lakune nafsu dalam hatimu. Sebab innahu sak temene setan nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyoto. Wahai orang yang beriman, masuklah kau di dalam Islam dengan sempurna. Artinya kita itu belum sampai ihsan Pak, seiman tok. Kita itu belum sampai ke makrifat. Sampaikan kesempurnaan Islam itu ke makrifat atau ke ihsan. Itu loh maksudnya ayat. Sebab jenengan itu di situ ada warning Allah, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan kau ikuti nafsumu. Bagaimana kita bisa menolak nafsu kita Pak? Wong kita tidak kenal, nggak pernah ketemu nafsu dalam diri kita. Ya nggak tahu lah, dibujuki bendawino, orang ngerti. Padahal itu mungsuh yang nyoto. Mestinya kita akan bisa menang perang melawan nafsu manakala kita tahu siapa musuh kita. Oh itu musuh kita nafsu. Kalau sudah tahu ya sudah, baru jenengan perangi. Kalau jenengan merangi nggak tahu nafsu dalam diri kita, yes, kita kalah terus Pak. Sholat ya nuruti nafsu, zakat nuruti nafsu, poso haji ya nuruti nafsu. Apalagi yang lainnya. Pundi si nafsu iku wujude. Bila mana dalam hati kita masih ada rasa iman, keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan, itulah nafsu. Sampai kapan ini? Hatta zurtumul makobir, sampai mati. Oleh sebab itu, lumpuhkan, kalahkan, perangilah nafsu ini dalam dirimu, sehingga ketika kau beribadah itu tidak ada kepentingan nafsu, semata-mata ini karena Allah. Oke? Masih ada? Cukup? Ngapunten Pak nggih. Nggih, saya sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak penanya tadi ya. Terima kasih sekali juga kepada bapak-bapak yang belum punya kesempatan untuk bertanya karena keterbatasan waktu malam hari ini. Nggih. Silahkan nanti hadir di Jumat kedua di Aula Asalam Kebonsari, Tembok Rejo, dekat Klinik Abu Sa'ad
nggih. Mriko nggih, dekatnya gitu. Nggih. Ya, bab masalah jenengan kok dereng dong mangke bisa ketik Gus Mukhlason live Jember. Mangke diulang nanti teng HP jenengan saged muncul. Nggih. Lajeng bab niku wau kefanaan ingkang napa pamit mati niku wau nggih. Bapak niku wau sudah siap nggih. Terus sebenarnya ada lagi teman ini ada 2 yang juga siap. Bahkan nggih kula piyambak estunipun tadi sudah noto ati niki kula nggih. Wis toto-toto arepe pamit. Teng adik kandung niki hadir niki nggih. Ajenge pamit dan itu pamit mati. Tapi kalau mau dituding-tuding Pak Haji Abu Sa'ad nggih, masalah tanggung jawab anak bojo kalau titipaken beliau nggih ngoten mawon intermezzo niki nggih. Ngeten Gus, bab niki berhubung ada lebih dari 1 niki terserah jenengan nggih. Mosok ditimbang sing paling enteng. Niki jenengan yang lebih tahu teknisnya bagaimana. Nanti setelah baiat monggo disampaikan, kalau sudah terjawab nanti mohon ditutup dengan doa. Disilahkan. Niki BAT wonten pundi, Pak? Oh, wonten niku nggih. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mulai awal keterangan ilmu tentang masalah kerohanian, ilmu tasawuf itu hak datangnya dari Allah, yang Allah membimbing kita semuanya baik dari ilmu maupun laku. Estu kami mengharapkan kepada Allah, mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang jadi berkah terhadap kehidupan kita di dunia dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bifutuhil arifin, iftah lana bifutuhil arifin, wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana wa ilaihim binuri syafaatika wa binuri ma'rifatika. Yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awal sampai akhir, bila mana ada kalimah yang menyinggung perasaan jenengan atau menyakiti jenengan, kami pribadi atas nama Mukhlason mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.